tried to take over the heroin trade from Houston. Halo sobat semua, selamat pagi, siang, sore dan malam. Barangkali kalian menonton channel ini tidak sama, jadi disebutin semuanya. Kali ini kita bertemu lagi, dan Momon akan kembali menyuguhkan alur cerita film yang seru, dengan judul Colombiana. Inilah Fabio dan satunya lagi Don Luis, keduanya adalah ketua mafia Kolombia, terlibat pembicaraan yang tidak diketahui awalnya. Tanda persahabatan keduanya minum, tidak lama Fabio pamit. Fabio pergi, Don Luis memerintahkan Marco menghabisi Fabio dan keluarganya. Entah apa pembicaraan awalnya, namun Fabio sendiri sepertinya kesal, dan merasa terancam, dan memerintahkan sopirnya untuk segera pergi. Sampai di rumah Fabio memerintahkan istrinya segera berkemas, kemudian dia memberikan pesan kepada anaknya, juga memberikan sebuah kartu memori yang dia katakan sebagai paspor, sebuah kartu nama dan alamat. Juga memberikan kalung peninggalan ibunya. Fabio sebetulnya akan kabur, namun niatnya tidak jadi karena di bawah ia lihat sudah muncul anak buah Don Luis. Fabio dan istri menyiapkan senjata, sementara di luar pengawal Fabio dihabisi anak buah Don Luis. Inilah Catalea, anak Fabio, dia kebingungan dengan apa yang terjadi, apalagi saat melihat di hadapannya kedua orang tuanya meregang nyawa. Kemudian muncul anak buah Don Luis, yang akan menembaknya. Namun tiba-tiba Marco datang dan meminta Catalea jangan dibunuh. Marco duduk di hadapan Catalea, dia menanyakan apakah Fabio memberikan sesuatu kepada Catalea. Entah apa yang dipikir Catalea, namun tiba-tiba tangan Marco dihujam pisau oleh Catalea. Kemudian Catalea kabur dari jendela, Marco hanya bisa berteriak menyesal. Marco memerintahkan anak buahnya mengejar Catalea. Kejar-kejaran terjadi, melewati bangunan-bangunan rumah, jalan dan gang yang sempit, naik dan turun. Di sebuah tempat, anak buah Marco menyerah. Catalea hilang, rupanya ia bersembunyi di sebuah tong air. Saat merasa aman, Catalea keluar. Sayang rupanya diketahui Marco, tidak kehabisan akal, Catalea masuk ke lorong sempit. Marco kehilangan Catalea, sementara Catalea sendiri sudah berada di sebuah tempat yang dijaga tentara, menyerahkan kartu nama, dia kemudian diantar masuk. Catalea ditanyai seseorang, dia mengatakan hanya mengantar sesuatu dan yang ia muntahkan yaitu kartu memori juga menceritakan kronologis kejadian. Dengan sedikit jijik, penanya mengecek lewat komputer, dia terkaget. Entah apa isi kartu memori itu, yang jelas Catalea telah naik pesawat dan tiba di negeri kakek Biden. Saat keluar Catalea minta izin ke toilet. Pendamping Catalea terkaget, saat lama menunggu dan mengecek, Catalea tidak ada di toilet, Catalea sendiri kabur, saat ini dia sedang memesan tiket bis, dia melakukan perjalanan sesuai alamat yang diberikan ayahnya. Di suatu tempat, sesuai alamat, Catalea menanyai seseorang dengan memberikan nama dan alamat. Orang itu kemudian masuk, dan menyampaikan informasi kepada seseorang yang ia panggil Emilio. Emilio sendiri sedang melakukan penyiksaan. Dan bertemulah Catalea dengan Emilio, rupanya dia adalah paman Catalea. Catalea pun menceritakan bahwa orang tuanya telah terbunuh, kemudian Catalea dibawa ke rumah Emilio, bertemu dengan neneknya. Kemudian di hari berikutnya Catalea dimasukkan sekolah, dengan sedikit uang pelicin, Catalea diterima. Namun saat pulang Catalea sepertinya enggan sekolah namun mengatakan kepada Emilio ia ingin jadi pembunuh. Emilio marah dan mengatakan bahwa Catalea harus sambil sekolah supaya tahu ilmu pengetahuan umum. Dua orang polisi yang sedang patroli, tiba-tiba mobilnya ditabrak,
dan unabrak itu rupanya seorang cewek yang sedang mabuk, lalu ia ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Diinterogasi oleh petugas, gadis ini bicaranya ngawur karena mabuk, lalu dia dijebloskan ke dalam sel tahanan. Di ruangan lain, polisi sedang membawa seorang tahanan dengan tutup kepala, seorang tahanan tinggi besar yang lalu dimasukkan ke ruangan sel tahanan. Siang berganti malam, di ruangan sel si gadis, yang rupanya ini adalah Kataleya yang sudah dewasa, ia rupanya tidak mabuk, ia bangun, mengganti pakaian, dan bak seorang pencuri profesional, membuka kunci sel tahanan. Kataleya membawa sebuah gelas dan sendok, memasukkannya ke alat kontrol listrik, lalu ia naik ke atap, menunggu sebentar listrik konslet akibat air yang tumpah. Melewati sebuah kipas blower, Kataleya mengendap-endap, entah apa tujuannya. Memasuki sebuah ruangan ia melumpuhkan seorang polisi jaga. Mengambil pistol si polisi, Kataleya kemudian masuk ke sel orang yang tadi siang dimasukkan ke sel, memerintahkan bangun, dan 2 tembakan bersarang di dada orang itu. Polisi lain mendengar tembakan, segera mendatangi lokasi, menangkap polisi jaga karena ia memegang pistol. Kataleya sendiri bersembunyi dengan bergelayutan di dinding, menghindari pengontrolan polisi. Ia begitu lihai yang lalu memasuki sel tahanannya sendiri. Tidak ada hal yang mencurigakan saat polisi ke situ. Sementara mayat tahanan dicek FBI, terdapat gambar di dada si mayat. Kataleya saat ini sedang menandatangani berkas pembebasan, ia sudah dibebaskan karena mungkin dianggap sudah memenuhi syarat. FBI sendiri saat ini sedang merekonstruksi pembunuhan. Kataleya telah sampai di suatu tempat, ia mengganti pakaian, kemudian pergi. Ia lalu menelpon Emilio, menginformasikan tugasnya sudah selesai, rupanya Kataleya sudah menjadi pembunuh bayaran profesional. Sementara FBI sedang pusing, sang agen memerintahkan pembunuhan dan gambar dipublikasikan. Beralih ke Don Luis, rupanya ia adalah tahanan ekstradisi yang dilindungi. Ia didatangi agen FBI bernama Richard. Richard memberikan koran pemberitaan pembunuhan sebanyak 22 orang, yang belum terungkap. Dengan pesan anggrek Kataleya dari Kolombia, Richard memerintahkan Don mengungkap dan menyelesaikannya. Don kemudian memerintahkan Marco mencari keluarga Fabio, yang ia ketahui ada di US. Kembali ke Kataleya, saat ini ia dalam perjalanan ke rumahnya. Sampai di rumah dia memperhatikan sebuah lukisan bunga anggrek, lalu dia mandi dan kemudian membersihkan pistol. Di kantor FBI, sedang dilakukan diskusi dan analisa terkait pembunuhan-pembunuhan yang terjadi. Mereka coba menerka-nerka terkait pesan bunga anggrek pada setiap pembunuhan. Pesan itu untuk siapa? Mereka sangat dibingungkan, apalagi pelaku begitu susah diungkap. Sedang Kataleya saat ini sedang berada di rumah pacarnya yang seorang pelukis. Mereka bertemu dan langsung melepas kerinduan dengan memadu kasih. Paginya Kataleya sudah pergi. Ia bertemu dengan pamannya di sebuah laundry. Pamannya memberi tugas baru, untuk membunuh seseorang dan juga meminta Kataleya menghentikan memberikan pesan pada setiap mayat dengan gambar anggrek Kataleya. Pamannya berujar bahwa hal itu membahayakan diri dan keluarganya, sementara Kataleya seolah tidak menggubris. Di kantor FBI, seseorang memberitahu agen FBI, bahwa gambar yang sedang ia pegang adalah anggrek Kataleya dari Kolombia. Kegirangan, lalu ia mencoba memasuki situs Chia, sayang akses ditolak.
Di suatu tempat di Pulau Karibia, di sebuah gedung dengan penjagaan ketat, seorang bos mafia bernama Wudu sedang berpesta dengan beberapa gadis. Mereka minum-minum, berparnoria. Pesta penuh dosa. Walau penuh penjagaan ketat, seseorang yang rupanya Kataleya, mengendap-endap menyusup. Kataleya masuk melalui sebuah kolam berisi ikan hiu, sungguh keberanian yang tidak ada duanya. Kataleya masuk ke kamar Wood. Wood sendiri sedang terkapar tidur kecapean dengan para gadis. Wood sekejap terkaget merasa ada orang asing. Ia bangun, namun Kataleya sudah menghilang. Wood mengecek, dan menemukan beberapa pengawalnya terbunuh. Wood membawa senjata, mengecek sampailah dia di kolam ikan. Tiba-tiba Kataleya muncul. Wood menembak Kataleya, sayang pistolnya tak berpeluru. Mencoba bertanya, sebuah tembakan bersarang di kaki Wood, dan beberapa tembakan lain menyusul. Ia terjatuh ke kolam dan disambar ikan hiu. Kematian Wood telah menyebar. Agen FBI mencoba berkomunikasi dengan Chia, sayang tidak ada informasi yang didapat. Saat ini, Marco beserta anak buahnya telah bersiap mencari Kataleya. Mereka dalam perjalanan. Sementara Kataleya, saat ini bersama pacarnya, dia sedang curhat dan saling bercerita, mereka juga bermesraan. Pagi harinya Kataleya bergegas pergi, walau pacarnya sudah menyiapkan minuman, sepertinya dia ada janji bertemu orang. Benar saja, pamannya sudah menunggu di sebuah perpustakaan. Kataleya sampai, pamannya kayaknya kesal dengan Kataleya, dengan selalu memberikan pesan bunga Kataleya, justru membahayakan dia dan keluarganya, karena akan terendus oleh Don Luis. Terjadi pertengkaran, Kataleya justru mengatakan bahwa ia ingin balas dendam. Beralih ke pacar Kataleya, saat ini dia sedang minum di sebuah kedai kopi bersama temannya. Dia memberitahu dan membangga-banggakan Kataleya. Temannya penasaran dan meminta foto. Saat pacar Kataleya pergi, dia mencuri foto Kataleya dan mengirimnya ke petugas administrasi kepolisian untuk minta dicek. Di kantor FBI, agen mendapati sebuah lokasi mencurigakan. Ia melakukan pengecekan bersama yang lainnya. Mendapati kecocokan tentang ciri-ciri pembunuh, agen memerintahkan penangkapan, yang rupanya menuju ke lokasi rumah Kataleya. Kataleya sendiri sedang bertelpon dengan pacarnya. Melalui CCTV, Kataleya melihat banyak polisi datang. Ia segera mempersiapkan diri dengan senjatanya. Polisi masuk, dengan meledakkan pintu. Kataleya sendiri saat polisi meledakkan pintu juga dia meledakkan dinding ruangan lift. Dia kabur, polisi kehilangan jejak. Dari CCTV, agen melihat hal mencurigakan di area parkir. Mereka mengejar, sayang Kataleya sudah kabur melalui lorong. Kataleya kabur ke rumah Emilio, dan betapa terkejut dia, saat mendapati neneknya bersimbah darah, sementara sangat paman, Emilio, dalam kondisi tewas terikat akibat siksaan. Selanjutnya Kataleya mendatangi rumah si agen FBI, mengendap masuk dan menodongkan pistol. Setelah terjadi perdebatan terkait pembunuhan yang pada intinya bahwa Kataleya balas dendam, Kataleya meminta alamat Don Luis. Sang agen mengaku tidak mengetahui alamat Don Luis, yang punya hanya Chia. Kataleya memberi waktu,
kalau tidak keluarga agen satu persatu akan dibunuh. Sebelum pergi Katalea mengingatkan ada bom di kursi si agen. Agen selamat dari bom, dia mendatangi agen Chia, memberitahukan keselamatannya terancam, dan minta alamat Don Luis. Agen Chia bersikeras, dan sebuah titik laser senjata muncul di dada agen FBI, artinya dia sedang dalam ancaman tembakan, tapi agen Chia malah tertawa karena kaca rawangannya tahan peluru. Dan, sebuah tembakan mengenai foto agen Chia, baru dia mengatakan bahwa Don Luis berada di Magnolia Terrace, New Orleans. Setelah mengetahui alamat, Katalea mempersiapkan senjata, berangkat menggunakan mobil. Tetapi sebelumnya dia meminta dengan ancaman denah gedung Magnolia Terrace kepada seseorang. Kemudian, pintu gedung meledak, di dalam Don Luis hampir saja menjadi korban. Sebuah mobil yang akan kabur ditabrak Katalea, kemudian ia membunuh para penumpangnya. Marco membawa Don Luis ke sebuah ruang rahasia, ia sendiri kembali dan memerintahkan menembaki lokasi Katalea. Pertempuran sengit terjadi, Katalea berada di atas angin. Marco terdesak, anak buahnya tewas, tinggal satu orang, dia segera menjauh. Dan tinggal Marco sendiri, muncul Katalea, mereka bertarung tangan kosong. Hampir saja Katalea terbunuh, beruntung dia mendapat sikat gigi bekas, yang kemudian dihujamkan. Marco mengambil pistol, tapi dengan cekatan Katalea menahan, melepaskan peluru, dan menghujam leher Marco dengan bagian pistol. Don Luis yang merasa sudah aman, segera kabur, ia menaiki sebuah mobil. Tiba-tiba telepon yang ada di depannya berdering, ia mengangkatnya, rupanya Katalea. Dengan bangga Don mengejek Katalea, mengatakan ia tak bisa ditangkap, tapi 2 ekor anjing muncul saat Katalea mengatakan, "Makan." Don Luis dihabisi anjing yang telah disiapkan Katalea. Kisah berakhir, Katalea menelpon pacarnya berpamitan, dan mengatakan bahwa ia tidak bisa bersama lagi. Demikian kisah film Gadis Kolombia ini, semoga bisa menghibur Anda semua. Sampai jumpa.